Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sudah dapat berkumpul kembali ya ibu-ibu untuk melaksanakan P2K2. Masih ingat ibu kan? Apa itu P2K2 kemarin? Ya, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Nah, bulan kemarin kita sudah belajar tentang apa ibu? Berdiskusi tentang apa kita kemarin? Mengasuh anak. Ya. Nah, cara mengasuh dan mendidik anak kemarin ya. Untuk hari ini kita akan belajar cara mengelola keuangan. Ibu ya. Nih, kita akan belajar hari ini tentang atau berdiskusi hari ini tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Ya. Untuk hari ini modul ini ada 3 sesi Bu. Yang sesi pertama meningkatkan mengelola keuangan keluarga, yang kedua cermat meminjam dan menabung, yang ketiga memulai usaha. Yang untuk hari ini kita akan berdiskusi terlebih dahulu tentang cara mengelola atau mengatur keuangan keluarga Ibu ya. Oke. Sebelum kita berdiskusi, kita menonton dulu sedikit ya ibu-ibu. Ini ada film, silakan ibu tonton. Ibu-ibu, siapa aja pemerannya tadi ibu? Siapa pemain filmnya ibu? Siapa pemain filmnya tadi? Ada ibunya. Ibunya siapa namanya? Bu Lili. Ada bapaknya Pak Agus. Nah, apa ceritanya tadi ibu? Cerita dari film ibu tonton? Keuangan. Apa yang terjadi? Kerepotan ibu-ibunya, Ibu Lili, anak yang kecil minta uang, anak yang perempuan yang besar minta uang, Agus minta uang, bapaknya pun minta uang, tapi Ibu Lili tidak memiliki keuangan. Jadi dari film tadi hari ini kita akan belajar cara memahami jumlah pendapatan dan pengeluaran agar ibu-ibu semua tidak seperti yang di film tadi, tidak seperti Ibu Lili yang kerepotan, semuanya anak minta uang, suami minta uang, tapi uang tidak ada ibu-ibu ya. Jadi hari ini kita akan berdiskusi cara memahami jumlah pendapatan dan pengeluaran. Ini ada lembar cerita ibu. Kita akan diskusikan bersama. Sebelum kita masuk sini, silakan ibu baca dulu. Nah, oke Bu-ibu. Nah, dari cerita yang sudah Ibu baca, apa itu tadi? Yang pertama itu, apa cerita pertamanya Ibu? Ada yang bisa membacakan? Bu Lili, Ya, Ibu Ita silakan. Ibu Lili bekerja sebagai buruh tani. Pak Rusli bekerja sebagai buruh bangunan. Ya. Masing-masing Bu Lili memiliki 15. Berapa penghasilannya Ibu? Penghasilannya 15.000 per hari. 15.000 per hari. Bekerja selama 1 minggu 3 hari cuma. Bapak Rusli upahnya 30.000. Ia bekerja 4 hari dalam seminggu. Jadi yang Ibu Lili tadi upahnya 15.000 per hari. Dalam sehari dia bekerja dalam seminggu 3 hari ya Ibu. Ya. Berarti 15 kali 3 45. Nah, kali berapa lagi? Kali 4. Dalam sebulan itu berapa minggu? 4 minggu. Berarti dikali 4 minggu. 15.000 dikali 3 hari dikali
4 minggu dapat 180.000. Yang upah Bapak Rusli tadi berapa Ibu? 30.000 per hari. Per hari. Dia dalam seminggu itu bekerja 4 hari. Sebulan itu berapa minggu Ibu? 4 minggu. Berarti 30 dikali 4 dikali 4 dapat 480 ya Ibu ya. Jadi penghasilan Ibu Lili kita jumlahkan dengan penghasilan Bapak Rusli dapatnya 660.000. Nah, dari yang lembar cerita yang sudah Ibu baca, yang perlu dikeluarkan oleh Ibu Lili sebulan itu apa saja? Uang jajan untuk Dewi. Berapa uang jajan untuk Dewi? 3.000 per hari. Berarti untuk sebulannya 72.000. Uang jajan Agus 2.000 per hari. Berarti untuk sebulan 48.000. Susu Ita 20.000. Tabungan Dewi 5.000. Tas baru Agus 150.000. Masak 15.000 dikali sebulan. Berarti 450.000. Untuk listrik 20.000 sebulan. Untuk pulsa 25.000 sebulan. Untuk perlengkapan mandi, untuk rokok bapaknya 2.000 per hari, berarti dikali 30 hari 60.000. Bayar hutang untuk arisan kelompok tani dan arisan PKK 10.000. Setelah ditotalkan semuanya yang harus dikeluarkan oleh Ibu Lili itu dalam sebulan sekitar 840.000. Sedangkan tadi penghasilan Ibu Lili berapa? 660.000. Berarti mana yang banyak pengeluaran daripada pendapatan Ibu Lili, Bu? Banyak pengeluaran Ibu Lili. Dari tadi penghasilannya 660, pengeluarannya 840. Berarti Ibu Lili itu kekurang uang 180 dalam sebulan ya Ibu ya. Bagaimana caranya Ibu supaya penghasilan Ibu Lili atau pengeluaran Ibu Lili dan pendapatannya tidak melebihi pendapatannya pengeluarannya? Bagaimana caranya? Mengurangi uang pengeluaran harian. Ya, kita kurangi pengeluaran ke harian. Apa yang bisa kita kurangi? Uang jajan bisa dikurangi, Bu? Bisa. Nah, bisa ya. Uang jajan Dewi tadi 3.000, bisa kita kasih 2.000 misalnya Ibu ya. Uang jajan Agus bisa ya. Uang jajannya yang 2.000 bisa 1.500 kita kasih. Susu Ita, susu bisa dikurangi atau tidak? Bisa. Susu ini tidak bisa dikurangi Ibu ya. Ini kebutuhan. Tabungan Dewi bisa. Tabungan dari 5.000 boleh 4.000 menabung ya Bu ya. Tas baru Agus. Nah, kalau tas baru boleh dikurangi atau tidak? Boleh. Kalau tas lama masih bagus, ditunda dulu beli tas baru untuk Agus ya Ibu. Iya. Bayar listrik? Tidak bisa. Tidak bisa. Pulsa telepon? Tidak bisa. Pulsa telepon? Bisa. Kalau 20.000 kita beli 10.000 ya Ibu. Perlengkapan mandi? Tidak bisa. Tidak ya Bu ya. Beko tidak loba sabun mandi, tidak loba sampo mandi ya Bu. Rokok? Bisa. Bayar hutang? Harus ya Ibu ya. Bayar hutang. Arisan kelompok tani sudah tentuan. Arisan PKK, nah ini sudah ketetapannya ya Ibu ya. Berarti boleh dikurangi uang jajan Dewi, uang jajan Agus, tas baru Agus, apa lagi? Beli rokok untuk bapaknya boleh dikurangi ya Ibu, agar pengeluaran kita sesuai dengan kebutuhan penghasilan Bapak dan Ibu di rumah. Misalnya Ibu di rumah suaminya berapa penghasilannya? Bisa 500 per minggu. 500 per minggu. Nah, berarti sebulan 2 juta. Penghasilan Ibu? Penghasilan Ibu cuma 50 per hari atau seminggu? 30 per hari ya. 30 per hari, berarti 350 sekitar berapa? Sekitar 1 juta sebulan ya Ibu ya. 2 juta Bapak sebulan 1 juta Ibu, 3 juta. Pengeluaran Ibu berapa sebulan? Pengeluaran
300 per minggu. 300 per minggu. Berarti masih banyak pendapatan dari pengeluarannya ibu-ibu ya. Ibu-ibu di rumah kalau masih memiliki kesulitan dalam mengelola atau menghitung, mengatur uang di rumah, kita buat di rumah seperti ini ibu. Uang jajan anak berapa, untuk listrik berapa. Jadi kita bisa melihat mana yang butuh itu yang kita, mana yang kebutuhan itu yang harus didahului dulu ya ibu ya. Misalnya kalau yang untuk keinginan beli listrik, bayar beli pulsa, beli tas, beli lipstik, beli segala macamnya yang keinginan itu ditunda dulu ya ibu-ibu. Oke. Nanti kita ada yel-yel ibu. Kalau saya bilang uang tidak cukup, ya diatur dong bu. Uang tidak cukup, kata saya apa kata ibu? Ya diatur dong. Uang tidak cukup, ya diatur dong. Oke. Nah, yang pertama tadi kita sudah belajar cara mengelola pendapatan dan pengeluaran ibu-ibu. Berapa penghasilan bapaknya, berapa penghasilan dari ibu. Yang kedua, kita belajar cara menyusun anggaran. Nah, seperti yang sudah saya tempelkan ini, ibu, flip chart yang ditempelkan ini, ibu-ibu di rumah, silahkan dibuat pengeluaran ibu sebulan itu berapa. Misal jajan uang belanja anak berapa, untuk listrik berapa, untuk masak berapa ya ibu. Nah, supaya ibu tahu berapa pengeluaran ibu per bulan dan berapa dari penghasilan yang ibu bapak dapatkannya, agar penghasilan pengeluaran ibu tidak melebihi pendapatan ya. Misalnya kalau kebutuhan apa saja? Kebutuhan harian. Iya, kebutuhan harian apa aja? Makan. Apa lagi? Apa kebutuhan lagi? Belanja untuk dapur. Makan, susu anak, apa lagi? Apa kebutuhan ibu sehari-hari lagi? Sabun. Beli sabun. Kalau beli tas baru itu apa ibu? Seperti di film tadi, si Agus dia meminta beli tas baru. Bisa ditunda. Kalau beli tas baru itu termasuk keinginan. Kalau keinginan boleh ditunda ya. Jadi ibu-ibu silakan ibu-ibu di rumah membuat rincian seperti ini, catatan seperti ini, agar pendapatan dan pengeluaran ibu tidak melebihi ya, supaya ibu tidak pusing menghitung-hitung uang dari bulan ke bulan ya ibu ya. Nah, oke. Untuk hari ini kita belajar tentang itu dulu, tentang pertama tadi cara mengatur pemasukan dan pengeluaran. Yang kedua, menyusun anggaran seperti ini ya ibu-ibu ya. Untuk di rumah silahkan ibu buat rincian keuangan ibu dari setiap bulan. Bulan pertemuan besok silahkan ibu bawa, kita diskusikan bersama ibu apakah pendapatan ibu sudah sesuai dengan pengeluaran yang ibu dapatkan, yang ibu habiskan. Oke? Terima kasih ibu atas perhatiannya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.